Dunia asmara bukanlah peradaban penting buat Dewi Yull. Meski ia banyak dikelilingi para pria, namun wanita yang satu ini menafsirnya biasa-biasa saja. Dewi yang dididik untuk menghormati harkat dan martabatnya sebagai wanita, memilih diam dan mengulas senyum sebagai tanda persahabatan agar tak menyakiti siapapun yang mendekat padanya. Paras ayu yang ia miliki juga elok kerling matanya, makin membuat dunia pria berguncang keras. Tapi Dewi memilih tenang karena ia tak pernah bermaksud mengayun ombak untuk menawarkan pesona. Saya tuh agak terlambat tahu suka sama orang baru SMA kelas 1. Jadi SD SMP tuh biar disatronin yang naksir flat aja, nggak ngerti. Agak terlambat memang. Mama saya bilang, kamu sudah ada yang dekat? SMP ditanya, enggak tahu naksir tuh kayak apa. Didatengin, nanti ada taruna dateng mau kenalan, dari Akabri gitu dateng, nanti ada mahasiswa dari ITB. Saya nggak ngerti SMP, cuma saya nggak tahu naksir orang kayak apa. Di rentang usia remaja, gelora asmara dana pun menyeruak masuk, membongkar-bongkar hatinya, mencari serpih cinta untuk ditawarkan pada para penunggu asmara di luar sana. Namun Dewi bukan tipe wanita yang mudah jatuh cinta. Tampan atau perlentenya sang pria tak akan pernah ia kerling dengan tatap mata kekaguman. Bagi Dewi, cinta itu indah, cinta itu agung dan sakral. Maka ia membiarkan semua keindahan dan keagungan itu menyelimuti tanpa perlu ia kotori dengan rasuk jiwa yang tak berarah dan tak berarti. Saya itu bukan tipe orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya tipe orang yang harus bergaul dulu jadi teman. Kalau saya bisa ada yang saya kagumi, baru bisa saya jatuh hati. Waktu saya SMA suka sama teman sekolah saya pun, itu setelah bertemannya dari SMP. Tapi SMP 1, 2, 3 nggak apa-apa, kelas 1 SMA nggak apa-apa, kelas 2-nya setelah berarti bergaul sebagai teman 4 tahun. Kecilnya kan cantik, terus pinter nyanyi, dari kecil menyanyi. Jadi saya melihat Mbak Dewi itu sudah seperti, kalau di rumah tuh seperti mutiara, orang serumah melihatnya. Karena dia punya talenta yang luar biasa ya, sangat seperti pualam lah. Yang namanya Mbak Dewi Yull tuh sejak kecil nggak pernah dimarahi oleh nenek saya. Tapi Mbak Dewi ini sabar ya orangnya, terus supel, temennya banyak. Setiap hari itu ada aja temannya yang datang ke rumah. Dan saya suka sebel kalau temennya banyak datang itu. Temennya cowok banyak datang. Sebelnya apa? Karena setelah teman-temannya pulang saya bagian beresin minumannya, gelas segala macam. Kalau enggak saya dimarahin sama nenek saya. Pertemuan Dewi Yull dengan Ray Sahetapi adalah awal yang membuka mata hatinya. Bahwa ada seonggok hati dari pria yang lambat laun menguras perasaannya. Sebuah rasa yang sulit ia terjemahkan, namun ia merasakan bahwa panggilan ini harus dijawab dengan ketulusan hati. Saat bertemu Ray, Dewi bukanlah wanita pertama yang dicintai sang pria. Di lokasi syuting film, Dewi justru mengetahui Ray memiliki kekasih hati seorang bintang film. Namun takdir memindahkan hati Ray pada Dewi. Ketika itu pula Dewi menerimanya. Entah kenapa, Dewi tak mau melepasnya. Ia tak mau kehilangan cinta seperti pernah dirasakannya sebelum bertemu Ray Sahetapi. Proses setelah Bang Ray pacaran sama yang sebelumnya dan kemudian putus, nyambung 1,5 bulan kemudian saya dilamar, nunggu 6 bulan, ternyata ibu saya kemudian meninggal, langsung saya ijab kabul. Perjalanan. Dan saya berterima kasih melewati itu semua. Karena Allah menitipkan 4 anak saya yang semuanya baik-baik. 1 sudah pulang duluan. Sekarang saya dititipin 3 cowok. Yang pertama kuliah di UI, ambil jurusan Fakultas Hukum. Alhamdulillah jadi anak yang bisa menenangkan hati saya. Insya Allah dia jadi anak yang soleh. Karena saya berdoa dia jadi anak yang baik. Karena kepandaian itu nomor 2. Nomor 1 tuh soleh. Kalau udah baik insya Allah semua ngikutin. Di tahun 1979, Dewi dan Ray mengikatkan diri pada janji suci. Keduanya melabuhkan hati hingga 24 tahun lamanya.
merenangi masa susah dan senang bersama, hingga lahir 4 buah hati yang makin membuatnya berarti dalam hidup ini. Namun, badai perceraian di tahun 2004 silam telah menghancurkan segala impian indah Dewi Yull. Saat di mana Dewi baru merasakan arti cinta yang sesungguhnya. Karena selama menjadi istri Ray, ia begitu tulus mengabdi tanpa pernah memindahkan hati. Saya baru tahu cinta setelah lewat masa perkawinan. Jadi saya itu, makanya mungkin Bang Ray pernah bilang, kamu gak pernah jatuh cinta sama saya. Saya gak tahu cinta itu seperti apa. Saya taunya mengabdi. Mungkin pas mau pisah barangkali saya baru tahu jatuh cinta. Makanya cemburu banget. Tahu sakitnya itu justru setelah ending-ending perkawinan mau selesai. Yang senang sama dia banyak. Banyak sekali. Tapi Dewi kan orangnya setia loh, dia tuh orangnya. Saya juga nggak tahu persis kapan dia nikahnya dengan Bang Ray, saya nggak tahu. Saya hanya taunya ketika terjadi peristiwa-peristiwa, maksudnya terjadi cobaan-cobaan, bukan peristiwa, tapi cobaan-cobaan yang begitu berat yang datang kepada dia dari keluarga, dari anak-anak, maksud saya anak dan suami. Itu saya pun merasa sedih ya sebagai sahabat, tapi itulah jalan hidup orang lain-lain. Tapi saya melihat disitulah seorang Dewi Yull yang saya kenal, sahabat saya, begitu dia kuat dan tegar dalam menghadapi cobaan yang ada. Dia begitu luar biasa, saya bilang. Kesabaran itu seperti cakrawala.